Yesaya pasal 42. Lihat, itu hambaku yang kupegang. Orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara, atau memperdengarkan suaranya di jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai. Sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Allah, Tuhan, yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku ini, Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia. Menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Untuk membuka mata yang buta. Untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan. Dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada patung. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuberitahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Dan pujilah Dia dari ujung bumi. Baiklah laut bergemuruh serta segala isinya. Dan pulau-pulau dengan segala penduduknya. Baiklah padang gurun menyaringkan suara dengan kota-kotanya dan dengan desa-desa yang didiami Kedar. Baiklah bersorak-sorai penduduk bukit batu. Baiklah mereka berseru-seru dari puncak gunung-gunung. Baiklah mereka memberi penghormatan kepada Tuhan. Dan memberitakan pujian yang kepadanya di pulau-pulau. Tuhan keluar berperang seperti pahlawan. Seperti orang perang ia membangkitkan semangatnya untuk bertempur. Ia bertempik sorak, ia memekik. Terhadap musuh-musuhnya ia membuktikan kepahlawanannya. Aku membisu dari sejak dahulu kala. Aku berdiam diri, aku menahan hatiku. Sekarang aku mau mengerang seperti perempuan yang melahirkan. Aku mau mengah-mengah dan megap-megap. Aku mau membuat tandus gunung-gunung dan bukit-bukit. Dan mau membuat layu segala tumbuh-tumbuhannya. Aku mau membuat sungai-sungai menjadi tanah kering. Dan mau membuat kering telaga-telaga. Aku mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal. Dan mau membawa mereka berjalan di jalan-jalan yang tidak mereka kenal. Aku mau membuat kegelapan yang di depan mereka menjadi terang. Dan tanah yang berkeluk-keluk menjadi tanah yang rata. Itulah hal-hal yang hendak kulakukan kepada mereka. Yang pasti akan kulaksanakan. Orang-orang yang percaya kepada patung pahatan akan berpaling ke belakang dan mendapat malu. Yaitu orang-orang yang berkata kepada patung tuangan. Kamulah Allah kami. Dengarkanlah, hai orang-orang tuli, pandanglah dan lihatlah, hai orang-orang buta. Siapakah yang buta selain dari hambaku? Dan yang tuli seperti utusan yang kusuruh. Siapakah yang buta seperti suruhanku? Dan yang tuli seperti hamba Tuhan? Engkau melihat banyak, tetapi tidak memperhatikan. Engkau memasang telinga, tetapi tidak mendengar. Tuhan telah berkenan demi penyelamatannya untuk memberi pengajarannya yang besar dan mulia. Namun mereka suatu bangsa yang dijarah dan dirampok. Mereka semua terjebak dalam geronggang-geronggang. Dan disembunyikan dalam rumah-rumah penjara. Mereka telah menjadi jarahan dan tidak ada yang melepaskan. Menjadi rampasan dan tidak ada yang berkata, kembalikanlah. Siapakah di antara kamu yang mau memasang telinga kepada hal ini? Yang mau memperhatikan dan mendengarkannya untuk masa yang kemudian? Siapakah yang menyerahkan Yakub untuk dirampas? Dan Israel kepada penjara? Bukankah itu Tuhan? Sebab kepadanya kita telah berdosa.
Dan orang tidak mau mengikuti jalan yang telah ditunjuknya. Dan kepada pengajarannya orang tidak mau mendengar. Maka ia telah menumpahkan kepadanya kepanasan amarahnya. Dan peperangan yang hebat. Yang menghanguskan dia dari sekeliling, tetapi ia tidak menginsafinya. Dan yang membakar dia, tetapi ia tidak memperhatikannya. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan hidup hari ini dan mempelajari firman Tuhan, patokan kehidupan dari Yesaya pasal 42. Yang pertama mengenai hamba Tuhan. Saudara, ayat-ayat ini dikutip juga dalam Matius 12, menunjuk kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Yesus hamba Tuhan itu memiliki karakter lembut, mendorong semangat yang patah, ia adil dan benar. Saudara, bila kita merasa sedih, putus asa, terluka, jenuh menjalani kehidupan kita, ingat, Tuhan tidak akan membuang kita karena tidak berguna. Tetapi selama masih hidup, berarti Tuhan masih memberi kesempatan untuk kita kembali kepadanya. Dengan lembut ia akan mengangkat dan menopang kita. Sifat penuh kasih Tuhan itu sangat dibutuhkan bagi dunia saat ini. Melalui Roh Tuhan kita bisa menunjukkan semangat atau kepekaan semacam itu kepada orang-orang di sekitar kita yang sedang terluka, agar mereka melihat kebaikan kita dan selanjutnya mempermuliakan nama Tuhan yang kita sebut di dalam nama Yesus Kristus. Saudara, ayat 1-9 disebut sebagai kidung hamba Tuhan. Ayat ini bicara mengenai Mesias, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, bukan yang lain. Israel dan Mesias dua-duanya sering disebut sebagai hamba. Israel sebagai hamba Tuhan harus bertugas membuat dunia mengenal Tuhan yang benar. Sedangkan Sang Mesias Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, menggenapi tugas itu dan menunjukkan bahwa Allah menjelma menjadi manusia di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, agar dunia boleh mengenal siapa Tuhan yang benar itu. Saudara, sebagian misi Kristus di dunia adalah menunjukkan kebenaran Tuhan dan menjadi terang bagi orang-orang di seluruh dunia ini. Melalui Tuhan Yesus, semua bangsa memiliki kesempatan untuk menjadi anak-anaknya, dibenarkan dan diselamatkan, asalkan percaya, taat, dan setia. Saudara, Tuhan memanggil saya dan saudara untuk menjadi hamba Tuhan, menunjukkan kebenaran kepada banyak orang, membawa terang Tuhan kepada komunitas kita. Ini adalah suatu kesempatan dan kehormatan yang luar biasa untuk dapat menggenapi rencana agung Sang Mesias, agar banyak orang boleh hidup di dalam kebenarannya. Sebelum kita dapat menjadi pemberita-pemberita Injil, kita harus hidup di dalam kebenaran Tuhan, ya, agar hidup kita sungguh-sungguh menjadi terang yang bersinar bagi kemuliaan nama Tuhan. Ayat 10 dan selanjutnya sampai ayat 18, bagian kedua mengenai puji-pujian tentang penyelamatan. Saudara, mari kita meresponi secara positif, menghargai dengan sungguh-sungguh semua hal yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Lihatlah, hitunglah, hargailah hal-hal baik yang Tuhan lakukan bagi kita. Biarlah puji-pujian kita sungguh-sungguh disampaikan kepada Tuhan melalui hidup kita, agar hidup kita menjadi puji-pujian bagi kehormatan nama Tuhan. Biarlah manis didengar Tuhan semua sikap hidup kita, dan nama Tuhan sungguh kita permuliakan. Bagian ketiga ayat 19-20 mengenai kegagalan dan kebutaan Israel yang seharusnya hidup sebagai hamba Tuhan.
Bagaimana mungkin ya Israel dan Yehuda yang seharusnya menjadi hamba Tuhan tetapi begitu buta secara rohani, padahal mereka begitu dekat dengan Tuhan, ya. Namun mereka begitu tidak menghargainya. Yesus mengutuk para pemimpin agama pada zamannya karena sikap mereka yang sangat acuh tak acuh, tidak terpeduli kepada Tuhan. Saudara boleh lihat di Yohanes 9 ayat 39 sampai 41. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sama seperti para pemimpin agama Yahudi saat itu, tidak peduli, acuh tak acuh, ya, dengan kasih kuasa Tuhan? Mari kita mengintrospeksi diri supaya jangan hal yang buruk jadi di dalam hidup kita. Ya. Tuhan mau kita semua jadi pelaku firman, bukan sekedar pendengar atau pembicara saja. Tuhan tolong kita supaya tidak mengulangi kegagalan dan kebutaan pemimpin Yahudi, tetapi hidup kita penuh pujian, penuh penghormatan, melaksanakan amanat agung Tuhan bagi banyak orang. Hidup adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.